Halo semua, semoga selalu sehat, bahagia, diberkahi hidupnya, bisa dibahagiakan dan membahagiakan. Video budgeting kali ini aku buat lebih awal dari biasanya karena begitu excited menyongsong tahun 2021. Sebelum membuat budget, aku terlebih dahulu menyeting goal untuk tahun 2021. Nah, untuk video setting goal dan manajemen kepribadian akan aku upload secara terpisah. Budgeting di Januari 2021 ini aku buat budget goal terlebih dahulu sebagai reminder tujuan keuangan di bulan tersebut. Di sini aku tulis harus menabung Rp800.000 di bulan Januari. Saving Rp800.000 dari budget goal ini didapatkan dari saving Rp645.000 yang merupakan 15% dari penghasilan ditambah dengan daily saving challenge yang aku buat setiap bulannya. Membuat budgeting dengan tulisan tangan seperti ini menurut aku lebih menarik ya, karena kita bisa mengganti tema dan detail lain setiap bulannya. Seperti kali ini, aku buat daftar fixed expenses yang dijadiin satu dengan trackernya. Terkadang setiap bulan terdapat titik jenuh dalam membuat budgeting, terutama untuk mencatat pengeluarannya. Kalau sudah seperti ini, biasanya aku fokus pada tujuan akhir keuanganku dan mengeset kembali pola pikir ke awal pertama kali aku membuat budgeting. Intinya, aku selalu mengingatkan diri pribadi ketika punya tujuan keuangan, berarti aku harus siap membuat anggaran dan harus siap mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dengan detail, agar tahu cash flow keuanganku. Membuat fixed expenses tracker ini caranya gampang, tinggal membuat 4 kolom yang masing-masing kolom ditulis dengan kolom deskripsi, due atau target pembayarannya, kemudian budgeted dan actualnya. Untuk kontrak rumah dan wifi, anggarannya masih sama dengan bulan Desember dan untuk target pembayarannya dilakukan di tanggal 3 dan tanggal 6. Sementara untuk anggaran listrik ini aku masih menuliskan Rp150.000. Untuk fitness dan air tetap sama seperti bulan lalu, 150 dan Rp50.000. Pembayarannya dilakukan tanggal 8 dan tanggal 10 Januari. Nah, untuk pembayaran air ini biasanya ada lebihnya. Yang berubah dari budgeting bulan Desember yaitu untuk bulan Januari ini aku menambah asuransi, yaitu asuransi jiwa syariah Pru Cinta dari Prudential, yang mana setorannya lebih ringan karena di usia aku sekarang, jadi aku menyetor Rp130.000 per bulan. Total budget untuk fixed expenses di bulan Januari ini yaitu Rp2.280.000. Sekarang aku membuat list untuk variable expenses. Yang pertama untuk biaya makan. Di sini aku anggarkan masih sama dengan bulan lalu yaitu Rp500.000. Kemudian untuk transportasi juga sama sebesar Rp150.000.
Untuk item transportasi, sebenarnya aku masih ragu menganggarkan Rp150.000 di bulan Januari, khawatir ada perjalanan yang lebih jauh sehingga aku membutuhkan biaya yang lebih besar. Tetapi aku masih memandang anggaran di bulan November dan Desember. Dan di sini juga aku punya backup cadangan dana jika sewaktu-waktu aku membutuhkan dana terduga dari transportasi ini. Sementara untuk keperluan Stella dan Kevin masih sama Rp100.000, serta sedekah tetap dianggarkan Rp50.000. Untuk item skincare dan haircare itu sengaja aku pisah supaya aku bisa membedakan mana untuk keperluan skincare, mana untuk keperluan haircare. Overall, untuk variable expenses di bulan Januari ini tidak banyak berubah. Yang berubah itu hanya di uang jajan saja. Yang sebelumnya 90.000, sekarang aku naikkan menjadi 100.000 biar genap aja. Jadi, total dana yang dibutuhkan untuk variable expenses di bulan Januari ini sebesar Rp1.300.000 dengan dana darurat sebesar Rp75.000. Hal lain yang wajib dilakukan dalam budgeting yaitu membuat variable expenses tracker. Untuk formatnya tergantung kesukaan masing-masing ya. Formula dalam pengelolaan keuangan rumah tangga itu intinya ada pada pembuatan anggaran belanja dan juga pencatatan pengeluaran. Udah cuma itu aja. Tapi ternyata meski hanya itu saja, nyatanya juga banyak yang belum bisa ataupun belum mau mengelola keuangan rumah tangga atau keuangan pribadi dengan baik. Padahal ya, namanya manusia, kebutuhan itu akan selalu lebih banyak dari pendapatan. Saat pendapatan kecil nggak cukup. Begitu penghasilan meningkat, semakin nggak cukup juga. Yang salah di mana dong kalau begitu? So, sebelum menyalahkan hal-hal lain, mari kita perbaiki dulu dari pengelolaannya. Kalau sudah dikelola dengan baik, masih saja kurang atau bermasalah, nah baru deh kita cari akar permasalahan lain yang mungkin ada. Cara paling gampang membuat anggaran atau budgeting belanja rumah tangga atau pribadi, yang pertama itu menghitung pemasukan total. Kemudian yang kedua membuat daftar kewajiban, jadi fixed expenses-nya gitu. Kemudian yang ketiga tentukan proporsi investasi atau tabungan, jadi berapa persen yang mau kita ambil. Dan tentukan kebutuhan dapur, apa aja yang kita butuhkan setiap minggu atau setiap bulannya. Misalnya untuk beras kita targetkan setiap bulan itu berapa dari pengalaman yang sudah kita lakukan. Dan yang kelima, jangan pernah abaikan dana darurat. Jadi wajib juga kita menentukan dana darurat setiap bulannya. Dana darurat ini sebisa mungkin memiliki alokasi tersendiri, seperti halnya investasi atau tabungan yang sudah kita alokasikan di awal ketika menyusun anggaran belanja setiap bulannya. Nah, dana darurat ini sebenarnya adalah dana yang akan dapat membantu kita ketika kondisi darurat terjadi, seperti misalnya ada musibah, kecelakaan, atau ketika kita sakit dan butuh berobat ke dokter dengan segera, atau ketika kita diharuskan untuk melakukan perjalanan yang jaraknya lebih jauh dan butuh dana ekstra. Karena posisinya sebagai cadangan dana, maka memang sekilas dana darurat ini tampak kayak duit nganggur.
Terkadang terbesit di pikiran kita dana darurat ini digunakan aja untuk investasi atau tabungan atau bahkan dibelanjakan untuk hal-hal yang lain. Begitu mungkin pikiran kita, tapi enggak ya. Dana darurat harus tetap nggak boleh diganggu-gugat. Kalau dia nganggur berarti kamu harus bersyukur karena itu artinya nggak ada musibah, kecelakaan atau kondisi darurat yang terjadi. Well, inilah budgeting aku untuk bulan Januari di 2021 mendatang. Mulai dari income, saving, hingga fixed expenses tidak terlalu banyak berubah, terutama untuk income dan saving tidak ada perubahan dari bulan Desember. Yang berubah itu hanya terjadi di asuransi prudensial di fixed expenses ini. Untuk evaluasi dan update biasanya aku lakukan di tengah bulan dan akhir bulan. Sebenarnya setiap bulan aku juga membuat daily saving challenge dan rencana belanja mingguan. Nah, untuk dua kategori ini akan aku buat videonya secara terpisah dan akan aku upload segera. Untuk review, biasanya aku isi setiap akhir bulan. Demikianlah video budgeting untuk bulan Januari 2021. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Selamat tahun baru 2021. Semoga kita semua sukses. Thanks for watching. See you next video. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간